Jadi karena melanggar pamali itu, Lina ini berpikiran, anak yang seharusnya lahir di hari Kamis atau Jumat prediksi dari dokter, tahu-tahu lahirnya di hari Rabu, yang kebetulan hari Rabu itu merupakan tanggal sial di tahun 2020 tersebut. Menurut pemahaman orang-orang dulu yang disebut dengan Rabu, wekasan, gengs. Hai gengs, di bulan ini kembali lagi kita di teman cerita yang seperti janji gua akan banyak teman cerita di bulan Horoktober ini. Gimana? Seneng gak lo? Kalau banyak nih video-video teman cerita sesuai harapan dan requestan kalian, lu sih seneng. Lah gua mulai greges-greges nih badan, rasanya udah tuh anget-anget gimana gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, demi kalian semua, aku akan terus menunggak tolak angin vitamin C dan udang jahe buat bisa tetap bikin video. Makanya lu doain gua sehat-sehat terus ya. Sama jangan lupa subscribe lu pada, biar bisa jadi mood buster gua nih untuk bikin video-video baru terus. Tapi kalian juga semua jangan pada sakit-sakit, pada jaga kesehatan lu semua. Kalau lu misalkan merasa kok gua anaknya sakit-sakitan ya, pada tanya deh sama orang tuanya. Jangan-jangan lu lahirnya di hari Rabu wekasan. Atau dulu misalkan pas hamil nih emak lu melakukan hal-hal pamali yang imbasnya ke lu sendiri. Ih, takut. Kayak di teman cerita kali ini habisnya. Yang datang dari pasangan suami istri Sandi sama Lina. Dimana katanya pas Lina hamil, itu dia melakukan hal-hal yang dipercaya merupakan larangan atau pamali. Namun gak ada gubris. Alhasil endingnya, aduh, ngeri. Ya simak aja lah ceritanya gengs ya. Cuma nggak tahu kenapa nih, buat gue pribadi ceritanya Lina ini, itu kok kayak kebetulan banget. Emang takdir apa gimana nih? Soalnya, gue kan tipe-tipe yang percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi kemarin ceritanya tuh gue abis nonton film pamali di bioskop, tau nggak? Ya kan kita anaknya suka cari-cari penyakit gitu ya. Nonton film horor sendirian malam-malam. Karena kebetulan emang gue sepenasaran itu. Gue nih mainin gamenya. Gamenya soalnya seru banget tuh, horor total. Sempat viral banget tuh. Ya karena penasaran kan, gamenya aja bagus, nontonlah filmnya. Dan ternyata sama horornya juga. Kalian harus nonton itu film deh. Gua sampai bela-belain kemarin. Soalnya film yang diangkat dari sebuah game itu, yang judulnya sama ya, pamali di gamenya juga. Ceritanya tentang ibu hamil begini nih. Makanya nih pas gue sampai rumah kayak lagi nge-scroll bacain email-email dari kalian tuh di teman cerita. Enak mau ceritanya Sandi sama Lina. Yang kok ya pas banget. Tapi beda cerita sih. Maksudnya di sini sama-sama tentang ada seorang wanita hamil, terus ngelakuin hal-hal yang dianggap pamali gitu. Yang emang katanya kalau ibu hamil tuh banyak banget pantangannya ya. Jadi misalkan kalian yang kebetulan lagi hamil pas nonton nih, banyak-banyak istighfar aja ya. Sehat-sehat terus kalian makannya. Apaan tuh? Dengar nggak? Kita baca doa dulu deh. Dengar nggak kalian tadi? Assalamualaikum, jangan ganggu ya. Enggak, jangan ganggu. Udah kita lanjut aja. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh. Iya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kagak apa kursi habisnya. Ya udahlah ya, doain aja lah ya. Nah ceritanya tuh, si Sandi sama Lina ini itu bisa dibilang pasangan baru kita fokus. Dan masih pada muda juga. Jadi bisa dibilang untuk zaman sekarang ya mereka nikah muda. Dan backgroundnya dari sang suami atau si Sandi ini, itu aslinya keluarga besarnya dari Jawa Tengah ya. Dan kalau Lina ini sebenarnya Chinese Surabaya. Tapi dari kecil memang dia hidupnya di Jakarta. Namun gimana pun juga, sebenarnya bisa dilihat, background dari mereka berdua ini lumayan beda banget culture-nya. Dan semenjak Lina menikah sama Sandi, itu dirinya jadi semacam mualaf juga ngikut suami. Nah, tapi maupun Sandi ataupun Lina, itu bisa dibilang sama-sama anak ibu kota banget lah. Anak Jakarta yang pemikirannya modern, macam anak-anak zaman sekarang. Yang gaulnya juga di Senoparty. Nah, kalau si Sandi ini kerjanya di agensi periklanan. Dan kalau Lina itu baru masuk di sebuah perusahaan FMCG. Mereka berdua nih bisa ketemu lewat aplikasi pencari jodoh. Lah biasalah, kalian juga pasti ada yang pakai gitu-gituan kan? Ayo ngaku. Ya nggak apa-apa. Asal niatnya baik, banyak kok buktinya sampai bisa kawin. Nikah maksudnya, kayak si Lina sama Sandi. Ya soalnya memang mereka ngakuin juga nih, kalau pernikahan mereka itu dilakukan karena mereka udah kawin duluan. Alias
DP-in si Lina, Linanya Hamidun. Dari kemarin ceritanya di teman cerita pada Hamidun, dah heran gua. Ya tapi itu urusan orang masing-masing lah ya. Maksudnya di sini mau menceritakan kenapa background dari keluarga mereka yang sebenarnya sangat berbeda nih. Itu kok bisa mendapatkan restu dari masing-masing orang tua? Ya jawabannya udah DP, mau gimana lagi? Makanya dari keluarga Sandi itu memberikan lampu hijau kepada Lina asalkan Lina nih mau ikut ke agama suaminya. Dan dari pihak Lina ini kebetulan juga tidak keberatan. Toh dia memang cinta sama Sandi. Jadi bukan hanya karena terpaksa udah DP nih. Dan bisa dibilang memang yang lebih dominan itu dari keluarganya Sandi ya. Keluarganya ini cukup besar dan bisa dibilang berada lah. Tapi jatuhnya itu ngatur banget. Sedangkan Lina ini hanya tinggal bersama ibunya doang. Sama ada 2 kakaknya, tapi 2 kakaknya juga ngerantau ke luar negeri. Karena sang ayah itu sudah lama berpulang. Dan saudara-saudarinya itu juga pada jauh-jauh nggak deket hubungannya. Singkat cerita, di tahun 2020, bulan Februari, sebelum perutnya Lina dilihat-lihat tambah besar kan, ya udahlah, dinikahkan mereka tuh berdua. Belum ada pandemi tuh. Jadi pernikahannya diadakannya normal. Dan cukup besar dengan ada Jawa yang lumayan kental. Karena lagi-lagi, pihak laki-laki di sini, itu keluarganya lebih dominan ya. Dan Lina ini juga tipe-tipe yang nggak mau ambil pusing. Tidak mau memulai konfrontasi. Jadinya dia ngikut aja, dibilang mertuanya disuruh begini, disuruh begitu. Ya, ngangguk. Tapi gimana pun juga, dalam hatinya Lina sebenarnya, ya nggak bohong ya. Kalau kadang suka gedek gitu sama mertuanya tuh alias ibunya si Sandi. Abisnya ngatur banget jadi orang. Gak cuma ke Lina yang sebagai menantunya ya, tapi ke anak-anaknya yang termasuk Sandi juga terlihatnya ngatur banget. Nah jadi kan Sandi ini 3 bersaudara, dia tuh anak tengah. Tapi 3-tiganya semuanya tuh disetir sama maknya. Mulai kayak dari SMA-nya harus di mana, ikut eskul apa, ngambilnya jurusan apa, sampai kerja di mana. Kayak udah di-planningin banget. Harus nurut. Sandi yang sebetulnya waktu SMA jurusannya IPA, itu sebenarnya juga udah diarahin untuk ngambil jurusannya tuh kedokteran waktu kuliah. Tapi Sandi ini nggak mau, agak-agak rebel anaknya. Ya mungkin karena anak tengah kali ya. Kadang kan emang katanya suka paling beda sendiri tuh. Coba kalian mungkin ada anak tengah? Atau punya saudara yang anak tengah, begitu juga nggak kelakuannya? Komen di bawah ya. Tapi tetap aja udah rebel begitu, masih aja tetap disetir semuanya. Sampai nikahannya aja tuh, mulai dari venue, dekorasi, catering, semuanya tuh ibunya yang nentuin. Namun lagi-lagi karena mungkin Sandy sama Lina ini agak tahu diri juga. Mereka ini sudah salah berbuat DP duluan, sama uang mereka ya dihitung-hitung belum cukup lah sebenarnya buat ngadain pesta yang sebesar itu. Jadi ya, nurut aja udah ngikut lah. Toh memang dana yang masuk itu yang terbesarnya dari sang mertua, dari ibunya Sandi. Nah cuman ternyata ada yang semacam miss nih, dari pantauan atau pengaturan sang ibu mertua di kejadian pernikahan anaknya itu. Yang mana baju bridesmaid sama groom, itu loh kayak teman-teman terdekatnya para pengantin. Kan biasanya dikasih seragam atau kain sendiri gitu kan buat dijahit. Terus yang cowok-cowok biasa dikasih dasi kupu-kupu tuh atau kemeja yang warnanya senada. Biar pada seragam. Nah di tahun 2020 itu, lagi ngetren namanya warna lilac ungu. Kalian inget nggak? Jadi kayak ungu-ungu pasal-pasal Korea lah. Yang alhasil warna bridesmaid sama groom seragamnya itu di hari pernikahan mereka ya warna lilac ungu itu. Dan si ibu mertua, kita nyebutnya jangan ibu mertua, bumer aja ya, ibu mertua maksudnya. Biar gampang ngomongnya. Itu nggak tahu ada warna-warna begituan di nikahan. Jadi pas teman-temannya Lina datang nih, pada pakai kebaya sama kain warna lilac, yang lebih ke ungu juga sih ya. Si bumer langsung kayak melotot kaget. Dan langsung bisik-bisik ke Lina yang padahal mereka ada di atas pelaminan. Kayak, Lin, kamu yang ngasih warna itu ke teman-teman kamu? Tapi sambil memasang tampang senyum semeringah. Karena kan lagi salam-salam, makasih orang yang datang gitu ya. Lina jawab kayak, iya mbak, emang kenapa gitu? Makasih gitu. Itu warnanya lagi ngetren kok mah bagus kok nggak norak. Si bumer ini malah kayak marah. Ngetren. Pamali itu Lin, pakai warna ungu-ungu begitu di kawinan. Dalam hatinya Lina kayak, apaan sih? Tahun 2020 nih, masih aja percaya begitu-gituan? Bener-bener dah mertua gua nih. Lagian yang pakai ungu bukan dia yang lagi kawin ya, tapi kan teman-temannya. Masalah amat gitu. Ya soalnya kan emang katanya warna ungu itu warna janda. Jadi pamali misalkan ada warna ungu tuh di suatu perkawinan, apalagi berhubungan dengan si mempelai wanitanya. Takutnya nanti jadi janda begitu kan, amit-amit itu jangan. Lina tapi kayak masih berusaha sabar tuh dan nyuekin si omongannya mertuanya ini. Lagi-lagi ini mereka lagi di atas pelaminan loh. Sempet-sempetnya ngomentarin warna kan rempong banget. Tapi nggak sampai di situ aja kerempongannya, gengs. Biasa nih kalau namanya di kawinan kan pada selfie ya zaman sekarang. Nah, teman-temannya tuh pas datang nyalaman di atas ya pada minta selfie. Pasti kalian juga pernah begitu kan? Nah, ada nih teman kerjanya Lina yang naik tuh ke atas pelaminan. 2 orangnya tuh kan cewek terus bawa pacarnya tuh si cowok. Minta selfie sama si Lina. Nama juga teman kantor. Jadi posisinya Lina di tengah, di antara temennya si cewek sama si pacarnya tuh yang cowok. Jepret gitu. Udah mereka turun. Abis itu si bumer deketin si Lina lagi nih. Padahal posisinya bumer itu kan agak jauh ya di samping sana ya di sana. Sempat-sempatnya kayak kucuk.
nyamperin si Lina padahal lagi ada orang-orang datang. Bu Mer bilang lagi nih bisik-bisik, kamu jangan foto bertiga begitu. Apalagi kamu posisinya di tengah tuh tadi. Ini kamu lagi hamil, pamali, Lin. Bener-bener ya kamu nih. Si Lina kan nahan emosi banget ya, rasanya mau nangis. Tapi gimana, itu mertuanya sendiri lagi acara pula. Udah deh, singkat cerita mereka akhirnya sudah resmi menikahkan. Dan setelah itu otomatis si Lena ini tinggalnya di Pondok Mertua Indah. Alias ya rumah mertuanya, runyam-runyam deh lu tinggal sama mertua. Ya nggak usah ditanya soalnya. Tiap hari nih mau bangun siang misalkan, segen banget si Lina. Padahal mungkin itu hari Sabtu, hari Minggu lagi weekend. Nggak akan berani, harus udah nongol tuh menampakkan dirinya di dapur atau di meja makan yang menandakan kalau dirinya sedang membuatkan sarapan untuk suami tercinta walaupun lagi hamil. Tapi hal itu kayak tetap salah aja di matanya Bu Mer tuh si Lina. Pernah nih waktu Lina kan lagi pencitraan ya, udah pagi-pagi udah bangun. Udah di dapur gitu kan, motong-motong bawang bombay, rebus-rebus pasta, nyiapin bumbu-bumbu bolognese. Mau bikin pasta ceritanya senah. Si Bu Mer bilang, Lin, itu kehamilan kamu tuh masih muda. Jangan banyak gerak begitu, udah duduk aja sana nonton TV. Malah digituin. Jadi kan Lina serba salah ya kalau lagunya Raisa. Tapi giliran misalkan Lina ini lagi leha-leha gitu kan, lagi asik nonton TV. Tau-tau nanti Bu Mer nih datang nih bilang, itu Sandi suami kamu udah dibikin kupi belum? Kamu tuh jadi istri harus pinter-pinter nge-treat suami kamu yang betul. Lagi-lagi dalam hati Lina kan kayak, ya salah lagi gua. Sebenarnya Lina ini udah pernah diskusi sama suaminya buat kayak apa kita ngekos aja ya atau nyewa apartemen yang murah. Tapi memang kalau dipikir-pikir dan dihitung-hitung lagi, ya kerjaan mereka ini sebenarnya kan emang bagus. Cuma buat nanti nih ada kebutuhan lahiran, buat kebutuhan bayinya juga waktu udah dilahirin. Pasti kan butuh dana yang besar. Jadi mendingan duitnya apa di saving dulu aja lah ya. Daripada harus keluar buat nyewa rumah yang istilahnya gitu kan, pasti cukup besar. Belum lagi ngisi-ngisi perabotannya. Belum lagi bayar listrik, bayar ini udah realistis aja lah. Dan enaknya juga sebenarnya mereka ini tinggal di rumah mertua atau ibunya Sandi, itu ada yang ngurus dan jagain si Lina yang lagi hamil. Misalkan kalau kata mereka nih nyewa tempat, terus toto Sandi ini harus pulang malam pergi dinas, ya mungkin si Lina bisa kesulitan juga kan was-was sendirian. Jadi ya udahlah, disabar-sabarin aja dulu, walaupun yang mumet tiap hari ya. Sebenarnya sampai juga Bu Mer udah bilang, kamu Lin, ambil cuti hamil aja lah. Tapi memang kebetulan dari kantor, itu baru bisa ngasih kalau seseorang yang kehamilannya udah masuk ke bulan ke-7. Jadi kalau baru-baru awal-awal kayak Lina ini belum bisa. Ya udah, kalau begitu kamu resign aja. Fokus tuh jadi ibu rumah tangga ngurusin suami sama anak. Kayak mama nih, kata Bu Mernya begitu. Ya, Lina diem aja nggak mau berdebat dia. Padahal dalam hati si Lina ini pengen banget ngomong kayak, mereka aja sekarang yang berdua konteksnya bekerja. Belum cukup buat ini itu. Mau nyewa apartemen sendiri aja mikir. Apalagi kalau misalkan Sandi doang yang kerja. Bisa-bisa seumur hidup kita ditinggalnya di Mar ini sama si Ibu Mer. Boro-boro mau beli rumah. Nyewa rumah aja juga bakal ngos-ngosan kali. Kate-kate emang Bu Mer kalau ngomong ya asal jeplak aja tuh kayak Hirotada. Ya udah, hari demi hari dilewati sama Lina dengan penuh kesabaran di rumah mertuanya tersebut yang sebenarnya ya baik-baik aja. Maksudnya nggak pernah ada kejadian horor sama sekali, kan di sini mau cerita horor. Karena mungkin setan-setan di sana juga takut dan malas duluan kali ya sama cuitannya si Bu Mer tuh. Pengang. Nah kebetulan pas masuk ke bulan Mei, itu kan mulai awal-awal pandemi dan semua pada lockdown kan, yang mengharuskan kantor-kantor tuh memulai WFH. Jadi sebenarnya di sini si Lina itu udah nggak perlu nunggu lagi buat usia kandungannya 7 bulan. Dimana pas bulan Mei itu dia udah mulai WFH dan perkiraan dokter katanya lahirannya kayaknya nih akan di bulan Oktober. Namun selama pandemi itu Lina merasa lebih disaster banget. Udahlah, semua orang kan lagi panik-paniknya nih dengan keadaan yang ada yang baru waktu itu. Si Bu Mer ini makin cuap-cuap mau di rumah. Tapi misalkan si Lina nih mau ngabur ke kafe untuk pelarian atau menghirup udara segar juga kagak bisa. Lah semuanya tutup. Keluar mau menghirup udara apaan? Udara COVID. Jadi ya mau nggak mau ditelen aja, dimasukin tuh ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Sampai makin lama perutnya juga semakin membesar. Si Lina jalan aja juga sampai kadang kayak agak ngep ya. Dan namanya WFH, itu kan kerjanya di laptop terus kayak Zoom meeting begitu kan ambil duduk. Ya kita aja kalau duduk lama-lama nggak nyaman ya, apalagi ibu hamil. Nah pernah nih si Lina lagi Zoom meeting di meja makan gitu kan. Kursi di rumah itu kayak kursi dari kayu jati, keras. Yang kalau kelamaan duduk di situ ya pegel. Apalagi si Lina ini lagi hamil. Jadi si Lina ini ngambil bantal buat tidur, terus disumpel tuh buat didudukin biar empuk, enak gitu kan Zoom meetingnya. Di tengah-tengah lagi Zoom meeting, si Bu Mer ini main datang aja ngomel-ngomel. Jadi omongannya tuh sampai kedengeran sama orang-orang kantornya. Dibilang, aduh itu pamali, Lin. Dudukin bantal begitu. Berdiri. Kamu berdiri sini. Langsung diambil itu bantalnya sama si Bu Mer. Itu di situ rekan-rekan kantornya pada ketawa-ketawa aja dengernya. Ngelihat si Lina diomelin sama mertuanya. Kayak sesuatu yang lucu. Tapi menurut Lina itu bikin dia malu. Sampai yang awalnya nih mereka lagi bahas marketing plan tentang perusahaannya,
itu tahu jadi bahas mengenai pamali-pamalian. Yang katanya kalau dudukin bantal tuh bisa bisulan. Ya menurut Lina kayak pemahaman dari mana sih ini pamali-pamali begitu? Dan apa juga korelasinya dudukin bantal sama jadi bisulan? Terus kalau bisulan juga kenapa? Gak harus bikin hal-hal semua tuh jadi heboh kan? Nah sampai pokoknya besok-besokannya nih, tahu-tahu grup WhatsApp kantornya Lina tuh heboh, terang-tering. Pagi-pagi mengabarkan kalau istri dari bos mereka itu meninggal karena COVID. Nah kan waktu itu emang banyak banget korbannya habisnya ya gengs ya. Nah jadi orang-orang kantornya nih mau pergi ngelayat ke rumah bosnya tersebut. Ya memang ceritanya waktu itu COVID sebenarnya nggak boleh dilayat. Tapi ini statusnya istrinya udah dikebumikan. Dan mereka ini semacam kayak mau setor muka aja untuk berbela sungkawa langsung ke bos besarnya. Kata Lina ya, buat kalian semua nih yang para budak korporat pasti ngerti deh dengan hierarki atau model-model macam begini. Sebagaimana pentingnya tuh setor muka di hal-hal atau momen-momen penting seperti ini. Meskipun konteksnya ini lagi pandemi dan ketemu orang aja dibatasi, di situ suaminya si Sandi tuh udah bilang juga sebenarnya, udahlah nggak usah, namanya lagi pandemi begini, bos kamu di situ juga pasti ngerti kalau kamu nggak bisa datang, apalagi keadaan kamu lagi hamil. Nah cuma masalahnya kata si Lina di grup WhatsApp-nya tersebut, ada orang kerjanya carmuk banget cari muka, istilahnya saingan si Lina juga nih, katanya dia mau datang. Nah kalau orang si carmuk ini sampai datang, tapi si Lina ini nggak datang buat ngucapin bela sungkawa langsung atau setor muka, bisa-bisa kalah udah dunia perkarirannya. Lagi-lagi pokoknya ini semua demi karir seorang budak korporat harus carmuk gitu ke bos. Nah si Sandi ini yang mungkin udah kebentuk pribadinya nggak bisa debat kali ya. Perkara dari kecil juga selalu disetir sama mamanya. Jadi waktu si Lina ngotot buat aku harus pergi, jadi ya si Sandi kalah debat. Ya sebenarnya Sandi udah bilang juga, pasti kalau ibu tahu kalau kamu mau pergi ngelayat pasti kamu bakal dilarang juga, Lin. Ya jangan bilang-bilang bumer dong. Itu langsung diplototin dengan pakai mata lasernya si Lina tuh. Sampai-sampai si Sandi ini langsung kayak terintimidasi begitu. Akhirnya udah mereka siap-siap pergi tuh. Lina dianterin sama si Sandi. Diam-diam mereka keluar waktu Bumer sama Pak Mer, Pak Mertua. Itu lagi emang di kamar, di dalam, jadi mereka nggak pamitan. Udah nih, pergi deh tuh ke rumah bosnya si Lina. Dan bener aja, timnya Lina pada datang semua. Termasuk si orang yang dibilang caper ini. Tapi malah si bosnya sendiri yang bilang, udah, kalian jangan lama-lama. Langsung pulang aja, pulang. Terima kasih udah sampai datang. Ini lagi pandemi, harusnya kalian lewat chat aja, nggak apa-apa, udah pulang. Ya serentak pada bilang, oh nggak apa-apa, Pak. Lagi-lagi pada carmuk mencari jenjang karir. Alhasil mereka emang jadinya nggak lama-lama di sana. Baru cuma setor muka, bilang berbela sungkawa, terus ya udah pulang. Nah di mobil dengan bangga si Lina bilang, tuh, untung kan aku datang. Si carmuk tuh beneran nongol dia. Kalau tadi aku sampai nggak ikut nongol, kelar pasti karirku disikut sama dia. Sandi diem aja sambil konsentrasi juga, soalnya kan dia nyetir dan keadaannya itu lagi hujan deras. Jadi pandangan kan agak-agak kabur juga gitu ya. Dan tahu-tahu, mobil mereka diserempet sama mobil lain dari belakang gitu. Tapi yang nyerempet tuh langsung kabur mobilnya. Nah lagi hujan deras begitu, si Sandi ini nggak berani buat ngebut ngejar mobil itu tadi. Apalagi dia lagi bawa istrinya lagi hamil juga. Jadinya si Sandi ini ngedumul mulu sepanjang jalan, soalnya kan kesel pasti ya. Pas sampai rumah turun ngecek nih, ternyata bener mobilnya penyok baret lumayan tuh. Sampai hujan-hujanan Sandi gitu kan marah-marah. Tapi si Lina langsung melipir aja gitu masuk sambil payungan ke dalam. Hujannya deras banget soalnya. Merasa nggak bersalah dia. Padahal kan gara-gara dia minta dianterin ke rumah bosnya. Datang-datang baru buka pintu. Ada si Bumer. Ngeliat Lina nih yang dress code-nya itu pakai baju hitam terusan gitu kan. Pakai pasmina hitam juga yang template banget kayak baju ngelayat. Ditambah tahu-tahu Sandi masuk nih set. Pakai kemeja hitam, celana hitam gitu kan. Ya udah fix banget. Bumer langsung curiga. Dari mana kalian pakai baju hitam-hitam begitu? Sandi jawab nih, nadanya sambil masih bete. Gara-gara mobilnya penyok, tuh ngelayat istri bosnya si Lina meninggal. Si Ibu kadang denger kayak langsung, apa? Kalian pergi ngelayat? Lina, kamu lagi hamil? Ya ampun, kok berani-beraninya sih pergi ngelayat? Bener-bener kamu ya? Pamali, ibu hamil buat ngelayat? Mana ini juga kan lagi COVID, ngapain sampai bela-belain pergi segala sih? Di situ Lina cuma nunduk aja diem. Ini mama bukannya bawel ya, tapi ini semua buat kebaikan kamu dan cucu mama juga. Sebentar lagi kamu tuh lahiran loh. Jadi kamu jangan seenaknya lah Lina. Jangan melakukan hal-hal yang pamali. Dari dulu udah sering mama tegur, nggak pernah mau denger ya kamu ya. Ibu hamil tuh harus baik-baik kelakuannya, dijaga kelakuannya. Kamu mau kena sial karena melanggar hal-hal pamali? Sebenarnya Lina kayak udah meledak nih, udah mau marah nih. Tapi Sandi yang kayak ngerti nih ngeliat istrinya kayak udah mau marah gitu, udah mau emosi. Langsung kayak udah mah. Ini kita juga habis dari ngelayat nih, kena hujan-hujan, kita mandi dulu ya ke dalam ya. Kan pamali nggak mandi kalau habis ngelayat mah. Udah ya mah. Ya udah ibunya tuh langsung diem dan kayak aduh kepusingan pergi ke dapur. Langsung darah tinggi kali itu emaknya. Sementara si Sandi itu langsung nuntun istrinya masuk ke dalam kamar. Nah di dalam kamar baru udah tuh Lina meluapkan emosinya ke suaminya itu. Bener-bener ya ibu kamu tuh di matanya aku salah terus
Capek aku. Gila-gila pamali banget. Yang ada aku stres kena sialnya tuh karena ibu kamu tuh, bukan karena pamali. Lagian hari gini masih aja bahas-bahas pamali. Sandi yang sebenarnya suasana hatinya juga masih bete ya. Perkara mobilnya tuh penyok, tapi tetap berusaha nenangin istrinya aja. Ya namanya juga orang tua zaman dulu yang maklum lah masih kolot percaya hal-hal begitu. Sabar ya, udah jangan marah-marah. Nanti babynya ikut stres loh. Kamu mau mandi duluan apa mau aku mandiin? Nggak lucu, kamu duluan aja deh. Aku masih mager nih, mau ganti baju aja. Yang kehujanan juga kamu tadi tuh ngecek bemper. Aku masih kering nih, nanti aja mandinya. Ya udah, akhirnya si Sandi duluan tuh yang pergi untuk mandi. Dan Lina kayak goler-goleran di kasur gitu kan, sampai dia ketiduran. Belum ganti baju tuh dia. Masih pakai baju hitam yang tadi buat ngelayat. Nah, waktu lagi tidur, si Lina nih mimpi. Ya lebih kayak ke mimpi buruk kebanyakan orang sih. Tau-tau dia kayak ngeliat hantu. Macam kayak kuntilanak waktu itu, datengin dia sambil kayak ngusep-ngusep perutnya, gengs. Sampai dia akhirnya kebangun, dan kayak keringetan padahal AC tuh. Pas dilihat, si Sandi udah tidur di sebelahnya. Dan pas ngecek jam, ternyata jam 10:30 malam. Jadi pas tadi si Sandi pergi mandi itu sekitar jam 7. Dimana berarti ini udah sekitar 3 jaman si Lina tidur. Karena ngerasa peliket ya, keringetan gitu dan belum ganti baju. Dan tadi juga habis mimpi buruk, si Lina mikir kayak, yaudah deh gua mandi deh. Karena kebetulan di rumah mereka tuh ada water heater. Jadi dia bisa mandi air hangat walaupun malam-malam. Nah pas keluar kamar, dilihat nih lampu-lampu udah pada dimatiin. Yang menandakan orang-orang udah pada tidur. Si Bumer sama Pamer berarti udah nggak berkegiatan lah. Udah di kamarnya masing-masing. Ya udah malam juga habisnya ya udah pada tidur pasti. Ya udah tuh, Lina masuk kamar mandi, dia mandi tuh pakai air hangat enak gitu. Sambil siul-siul nyanyi. Pas lagi kayak sabun-sabunan gitu kan sambil siul-siul, tau-tau ada yang ngetok-ngetok tuk 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 tuk. Sama Lina dijawab, "Iya, ini Lina lagi mandi sebentar ya." Dikira itu ya kalau nggak suaminya, ya berarti Pamer atau Bumer, siapa lagi, nggak ada orang lagi di rumah itu. Ya mungkin mereka ini mau pakai kamar mandi. Soalnya memang di rumah mereka kamar mandi cuma satu, bareng-bareng tuh. Ada lagi satu kamar mandi di belakang, tapi kayak buat tempat nyuci-nyuci doang. Karena tadi sempat diketok, Lina jadinya agak buru-buru mandinya. Sambil bilas-bilas dan masih siul-siul. Tau-tau ada ngetok lagi. Tuk, 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 gitu pintunya. Iya, sebentar. Si Lina buru-buru kan pakai anduk gitu dan bukain pintu. Prek, ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Dan dilihat ruangannya tuh masih gelap, belum ada nyalain lampu. Langsung merinding gak si Lina? Kayak, tadi yang ngetok siapa? Sampai keluar mandi celingak-celinguk tapi nggak ada orang. Lina buru-buru masuk kamar mandi lagi dan nyelesain mandinya dengan perasaan deg-degan. Soalnya kan kulitnya ya masih licin ya, belum bersih gitu bilasnya, jadi kayak langsung bilas-bilas sambil gosok gigi tuh cepet-cepet. Nah tapi biar nggak ketakutan, si Lina ini tuh siulnya lebih kenceng lagi buat mendistraksi suasana gitu, biar nggak kedengeran yang sunyi-sunyian lah, biar ada suara. Dan lagu-lagu siulannya tuh ya kayak kita nyanyi di kamar mandi gitu, lagu-lagunya Adele, Katy Perry, Top 40. Bukan toto siulnya lengser wengi, yang nggak begitu juga kali. Tapi toto ada yang ngetok lagi, langsung kaget kan si Lina. Gemeteran dia buka pintu, ternyata si Bumer. Astagfirullah, kamu jam segini mandi, Lin? Siul-siul lagi, mengundang setan kamu. Pamali, Lina. Bener-bener deh, Lina, mama minta tolong banget sama kamu. Aduh, mama capek deh jadinya bilangin terus nih, nanti mama dibilangnya bawel. Tapi kamunya emang tuh, aduh Lina. Kamu nggak sadar apa kamu sebentar lagi lahiran? Ya mbok dijagalin. Pokoknya nyerocos mulu itu ibu mertuanya. Yang seketika yang tadinya Lina ketakutan ya, menurut dia nih, ternyata ngeliat ibu mertuanya lebih horor daripada setan. Udah deh abis si Lina kena omel, dia langsung masuk ke kamar. Sampai ternyata si Sandi tuh di dalam kebangun. Karena denger juga tuh suara emaknya ngomel-ngomel. Kenapa lagi tuh mama? Si Sandi kayak masih ngawang-ngawang kan gitu baru bangun kan. Biasa tuh ngomongin Pamali nggak ada habis-habisnya. Ada berapa jilid sih Pamali itu? Banyak banget perasaan. Sandi nih yang kayaknya juga males ya. Habis dengerin nyap-nyapan tuh suara emaknya samar-samar, tau-tau di kamar juga istrinya ngomel-ngomel, lanjut tidur aja lagi lah. Sementara si Lina nih ngeringin rambut tuh di depan cermin sambil nyisir-nyisir kan di meja riasnya. Entah kenapa dia langsung jadi keinget sama mimpi horornya tadi dan suara ketukan-ketukan pintu di awal yang pas dibuka nggak ada orang. Merinding tuh dia nginget-nginget kayak itu apa ya kira-kira ya? Salah denger doang kali ya. Posisinya dia masih duduk nih di depan meja rias terus kayak sambil ngeliat kuku-kukunya gitu kan, sambil mikir, kuku gua kok udah kayak panjang-panjang ya, terus kayak ada yang patah-patah gitu kukunya. Nah sama dia digigit-gigitin gitu ke kukunya, tapi kan kalau kita gigit kuku jadi kayak bergerigi gitu kan nggak rapi ya. Jadilah si Lina nih ngambil gunting kuku terus dia motong kukunya, cetek digunting. Nah adegan ini nih yang ngingetin gua banget sama film Pamali yang kemarin gua nonton. Soalnya sama, ibu hamil motong kuku malam-malam yang katanya itu Pamali. Kalau diingetin serem banget ya itu filmnya. Gak nyesel sih tapi gue sampai nonton sendirian karena sepenasaran itu. Ya bisa kan gue emang mainin gamenya. Ya tapi gue emang nonton sendirian karena gue jomblo juga ya, lebih horor. Nah jadi kan film Pamali
Itu sebenarnya tayang di bioskop tanggal 6 hari Kamis. Tapi gue kehabisan tuh. Tiketnya langsung sold out. Dan dapatnya besoknya tuh kemarin hari Jumat. Tanggal 7. Dan adanya juga malam-malam. Jadi ya udahlah hajar aja walaupun sendirian. Bayangin tuh sampai gue jabanin. Nah intinya kalau di film Pamali itu kan menceritakan tentang sepasang suami istri. Sama nih kayak ceritanya Lina sama Sandi nih suami istri juga. Dimana sih istrinya lagi hamil. Dan kayak melanggar beberapa macam pantangan Pamali. Sampai ada plot twist juga tuh di endingnya. Tentang hantunya gitu deh gengs. Nah yang gue suka juga dari film Pamali itu hantunya tuh nggak dangdut sumpah. Berber apa ya serem. Dan bikin kayak jadinya kenyang-nyang gitu lah. Sampai waktu gue baca ceritanya si Lina sama Sandi ini yang katanya tadi mimpi ada kuntilanak itu gue jadi bayanginnya di film Pamali. Abisnya kan suka ada nih horor-horor yang ecek-ecek gitu ya. Tahu-tahu nih penampakan hantunya bukan bikin kita ketakutan karena serem, tapi lebih jadi kayak kejijik kayak, "Dih, kok begitu hantunya?" Jadi lucu gitu, jadi kocak kalau hantunya jelek ya. Dan sinematografinya di film Pamali itu juga bagus. Kayak gradingan warnanya gitu. Oke lah, artsy-artsy banget. Macam editan-editan warna yang kayak di Viscocam gitu, yang nuansa-nuansanya kelam gitu. Tapi yang paling gue suka sih dari film Pamali, itu alurnya jadi kayak maju mundur gitu gengs, dimana banyak flashback buat mereveal pelan-pelan nih ke plot twist ending ceritanya. Tapi alurnya itu smooth banget antara di flashback cerita zaman dulu sama cerita yang pasti lagi di adegan yang dialami sama tokoh utama. Itu transisinya waduh smooth banget, enak banget ditonton sampai gue kaget kayak wah, ada film Indonesia bagus begini dibikinnya. Soalnya jarang banget emang nih, jujur-jujuran aja di film Indonesia, mau horor atau bukan ya genrenya, yang bisa nyeritain kayak ada dua cerita nih dari flashback zaman dulu sampai zaman sekarang yang sesmooth dan sebagus itu. Halus banget nih filmnya. Musiknya juga kayak creepy-creepy musik-musik tempo dulu, yang pasti bikin tegang banget sama film ya. Dan nakutinnya, dapet total. Bolak-balik sampai jantungan gua. Apalagi basic ceritanya itu kan emang kental dengan hal-hal Pamali yang relate lah dengan kehidupan sehari-hari. Macam ceritanya Lina ini juga. Jadi kayak lebih ngena gitu kita nontonnya, kayak berasa deket lah. Ini kejadian sehari-hari di rumah kita, takut. Pokoknya kalian harus nonton aja deh. Karena film Pamali ini adalah salah satu film horor yang recommended banget menurut gue di tahun ini nih. Bener-bener nggak ada ecek-ecek dan oke lah. Ya bukan karena gue emang ngikutin mainin gamenya ya. Tapi misalkan kalau kalian memang tidak mainin gamenya, itu ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Bakalan pasti ngerti-ngerti aja nonton filmnya sih. Karena ini bukan film horor yang kayak bikin-bikin mikir gitu, enggak. Jadi walaupun ada rahasia-rahasia yang dibongkar, kayak perlahan-lahan gitu sampai ending ya. Tapi semuanya dibikin clear dan jelas sampai akhir, gengs. Jadi nggak usah khawatir misalkan kalau kalian nonton sama teman kalian yang telim atau tulalit yang kayak nanya mulu kayak, hah? Gitu, nggak pasti langsung ngerti. Ini gampang banget ya buat ditonton. Pokoknya sebagai pencinta horor yang walaupun apa penakut nih orangnya, gua happy banget dah nonton Pamali, karena worth to watch banget. Nah, pokoknya saran gue abis nonton teman cerita yang ini, kalian rame-rame deh tuh, jangan sendirian kayak gue. Biar tegangnya bisa rame-ramean juga. Karena gue sendirian kayak mau megang siapa gitu kan. Jadi mendingan kalian ajak teman-teman nih bareng-barengan nonton tuh film Pamali di bioskop. Pokoknya ini recommended banget, jadi list tontonan wajib. Mumpung ini masih tayang. Nah, jadi ke-distract mentang-mentang ada adegan potong kuku malam-malam, jadi keinget kok sama film Pamali. Nah, pokoknya abis si Lina lagi potong kuku begitu, si Sandi ini jadi kebangun lagi. Ya mungkin dengar suaranya cetek-cetek ya. Nanya kayak, kamu ngapain ya? Potong kuku kamu jam segini? Dengar begitu, Lina langsung jutek kayak, kenapa? Pamali lagi. Udah deh, kamu tidur aja di sofa. Bete aku ngeliat muka kamu. Lah si Sandi jadinya disuruh tidur di sofa depan. Lah dia nggak salah apa-apa, cuma nanya begitu. Tapi Sandi yang tahu ya kayak mood bumil tuh kadang emang suka mood swing gitu naik turun. Ya udah nurut aja dia keluar pindah ke sofa. Dan info aja itu katanya bukan pertama kali si Sandi disuruh tidur di sofa semenjak si Lina hamil ya. Udah sering beberapa kali. Dan misalkan nanti ditanya sama Bu Mer, jawabannya kayak udah kedinginan di kamar. Habisnya si Lina suka nyalain AC-nya kayak di kutub utara, dingin banget 16 mentok. Ya udah nih, pas udah lagi tidur sendirian berarti si Lina ya. Soalnya kan si Sandi di luar tuh di sofa. Lagi-lagi si Lina mimpi buruk. Masih sama tuh, dia ngelihat ada sosok kuntilanak yang datengin dia dan ngelus-ngelus perutnya. Nah, tapi di sini tahu-tahu si Lina kayak kebangun tapi nggak bisa, alias rep-repan, gengs. Nah, tiap cerita horor pasti ada aja gitu adegan rep-repannya. Cuman kali ini si Lina itu jelas banget ngerasa dia nih kebangun dan sepenuhnya sadar kalau dia emang lagi rep-repan. Dan Lina ini tipe-tipe orang yang menganggap kalau rep-repan itu ada penjelasan medisnya yang disebut sleep paralysis. Apalagi memang kalau sleep paralysis itu kebanyakan karena biasanya tuh posisi tidurnya tuh terlentang gitu lurus. Jadi ada semacam aliran darah atau oksigen yang nggak lancar, yang membuat kita jadi sulit bergerak. Berhubung Lina kan perutnya juga gede, udah mau lahiran nih beberapa minggu lagi. Jadi dia kalau tidur pasti jatuhnya terlentang. Udah nih dia mencoba untuk menenangkan diri, biar aliran darah bisa lancar dan menghirup nafas teratur, biar oksigennya benar. Tapi nih waktu dia berusaha untuk buka mata, jadi di depan kasurnya itu kan meja rias, yang tadi si Lina gunting kuku. Di situ dia ngelihat ada cewek yang di mimpinya duduk membelakangi dia. Jadi kayak madep cermin sambil nyisir rambut, gengs. Gimana Lina tuh lagi tidur di kasur terus kayak ngeliat di depannya kayak seret, seret.
Dan pas sosok itu kayak lagi nyisir terus mau nengok, si Lina langsung merem. Gak berani ngeliat dia. Sampai sebenarnya mau nangis, mau teriak, tapi susah, nggak bisa. Mikirnya kayak, anjir itu apaan? Dia berusaha ngumpulin tenaga, dan akhirnya bisa teriak. Tolong, tolong! Si Lina sampai teriak-teriak begitu. Dan gak lama Sandi pun masuk. Boomer sama Pamer juga sampai kebangun, gengs. Lina yang sambil nangis-nangis bilang kalau ada hantu tuh duduk di meja rias di depannya. Pas Boomer ngecek, dia ngeliat tuh masih ada gunting kuku yang kayak habis dipakai sama Lina, sama ada sisa-sisa kukunya gitu kan di atas meja rias. Kamu habis gunting kuku malam-malam nih? Si Boomer nanya. Lina ngangguk aja sambil masih terus nangis. Tapi kali itu Boomer ini nggak langsung nyocor. Dia langsung meluk sambil ngelus-ngelus si Lina kayak udah gitu. Nah masalahnya malam-malam selanjutnya ternyata sosok itu terus datang walaupun hanya di mimpinya Lina kali ini. Sampai 3 malam berturut-turut. Ya didatangin terus di dalam mimpi kayak gitu kan? Serem juga ya. Jadi selama 3 hari berturut-turut itu, Lina dimimpiin hantu itu terus kan serem ya? Jadinya dia kebangun. Bangun nggak tenang gitu sampai-sampai si Sandi mau nggak mau harus bergadang. Kalau misalkan istrinya kebangun, dia ikut kebangun. Dan harus tetap melek sampai istrinya nih beneran udah tidur lagi. Nah setelah di hari ketiga itu, Boomer sama Pak Mer itu pergi tuh. Padahal selama berbulan-bulan semenjak pandemi, mereka ngendon dong di rumah. Nggak berani keluar, karena kan belum ada vaksin-vaksinan juga soalnya. Tapi kali itu mereka keluar nggak tahu tuh kemana. Pokoknya tahu-tahu pas pulang, dia nih ngasih peniti, tapi agak gede gitu bentukannya, sama gunting silver yang kayak gunting zaman dulu tuh yang besi semua. Boomer bilang, ini kamu kalau mau tidur pakai peniti ini ya di baju kamu, Lin. Dan taruh gunting ini juga di meja samping kasur. Udah nggak usah bantah, sing nurut aja kamu sekarang. Lin yang sebenarnya ngerasain kayak mertuanya bela-belain banget ya. Setelah berbulan-bulan ngendon, hanya demi barang-barang itu yang diperuntukkan buat dirinya. Buat si Lina. Wah, effort banget. Jadi ya udah diturutin aja tuh sama Lina. Dan bener aja ternyata anehnya, Lina udah nggak mimpi buruk lagi. Nah, waktu lagi kontrol ke dokter, dokternya tuh kayak semacam bilang, perkiraan lahirnya itu kayak minggu depan, di hari Kamis atau Jumat lah mungkin. Jadi pokoknya Kamis yang dimaksud itu. Sekitar tanggal Oktobernya tuh tanggal 15 dan Jumat berarti 16. Oh, oke dok kalau begitu. Pulang-pulang laporan lah ke Boomer sama Pak Mer kan. Kayaknya nih lahirnya hari Kamis. Jadi mungkin standby di rumah sakit itu dari Selasa atau Rabu aja kali ya. Oh ya udah syukur sekali kalau hari Kamis. Asal jangan Rabu aja, kata si Boomer tuh begitu. Lah, emangnya kenapa mah? Si Sandi kan nanya heran ya. Dikira biar tak ada tanggal cantik atau gimana kali. Iya, ternyata Rabu besok itu ternyata Rabu Wekasan, tanggal 14. Pokoknya jangan lahiran deh tanggal segitu. Nanti anakmu sakit-sakitan sial terus. Lina udah di tahap cuma bisa menghela napas saja. Udah capek dengan hal begituan. Ya udah, akhirnya mereka sepakat buat standby di rumah sakit di hari Rabu. Dari pagi si Lina sama Boomer tuh beres-beres masukin baju-baju. Tahu-tahu nggak denger si Sandi teriak-teriak dari dalam kamar mandi. Kirain Lina kan ada apaan. Pas disusulin dilihat ternyata ada kecoa. Bener-bener ya laki. Sama kecoa aja takut kata si Lina. Langsung deh diinjek kecoanya sama Lina. Plak gitu kan. Sementara si Sandi langsung ngibrit lari keluar. Sampai nabrak ibunya. Kamu apa sih teriak-teriak begitu? Itu kecoa gede banget kata si Sandi. Pas Boomer ngecek, dilihat Lina lagi nyiramin kecoanya tuh ke saluran pembuangan. Lin! Boomer teriak tuh begitu tuh. Kirain si Lina kayak, mau diomelin apa lagi nih gua? Lin! Air ketubanmu pecah! Ternyata air ketubannya Lina udah pecah, ngocor. Pada panik itu serumah. Langsung buru-buru gotong ke Lina ke dalam mobil dan bawa pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, ternyata si Lina ini harus ngelahirin di hari itu juga. Kecepatan sehari, gengs. Lagi heboh-heboh nih nahan rasa sakitnya, si Boomer sempet-sempetnya masih ngomelin dokternya. Dok, jangan hari ini dok, kan harusnya besok lahirannya dok. Hari ini tuh Rabu Wekasan loh. Pak Maling lahirin di hari ini. Dokternya dibilangin begitu kayak cengok dong yang nggak ngerti. Kayak, ya kali bu, ngelahirin nggak bisa di request kayak begitulah. Diminta mundur, delay, dimajuin gitu kan. Ini kalau nggak dikeluarin bahaya nih malah baiknya nih. Ya karena urusannya udah antara nyawa ibu dan anak. Jadinya mau nggak mau dilahirin tuh di tanggal 14 Oktober, Rabu Wekasan tahun 2020. Lahirannya sih alhamdulillah prosesnya normal ya. Tapi ternyata keadaan bayinya tuh agak prematur. Yang lemah juga dianggap denyutnya. Semuanya udah pada panik tuh berdoa terus. Walaupun pihak rumah sakitnya kayak ngasih-ngasih kode. Kayak kondisi bayinya itu lumayan kritis. Tapi di bulan itu pun, rumah sakit tidak memperbolehkan kalau banyak-banyak orang yang standby. Jadi setelah tadi bayinya lahir, yang boleh tinggal di rumah sakit itu cuma si Sandi sama Lina doang sebagai ibu. Sementara mertuanya tuh pada disuruh pulang. Gak boleh nungguin lah istilahnya. Karena memang keadaan di rumah sakit sangat dibatasi orangnya. Nah di malam itu juga, Pamer sama Boomer itu melakukan sebuah ritual namanya sholat tolak bala. Dan membaca beberapa surat untuk amalan katanya. Alhamdulillahnya nih, di hari Kamisnya, itu dikabari kalau katanya sang bayi ini telah melewati masa-masa kritis. Yang akhirnya pokoknya mereka menamai bayinya itu namanya Prabu. Mungkin karena hari Rabu kali gitu ya.
Dan sekarang usianya berarti udah mau 2 tahun. Oktober tanggal 14 nanti tuh. Sekarang sih tanggal 8 nih buat videonya. Tetapi selama 2 tahun ini, Lina mengaku kalau anaknya itu seperti sering diganggu sama makhluk tak kasat mata. Karena sering dia mendapati kayak ada biru-biru gitu di sekujur tubuhnya. Terus pernah juga nih tahu-tahu si Prabu, yang masih bayi ya, jatuh dari atas kasur. Yang padahal waktu itu dia belum bisa guling-guling sendiri. Dan sekarang ini udah beranjak mau 2 tahun. Prabu ini kayak suka berinteraksi, ketawa-ketawa gitu dengan sesuatu yang nggak ada gitu, yang nggak terlihat. Terus nunjuk-nunjuk juga tuh ke arah lemari, ke arah kamar mandi. Pokoknya ke tempat-tempat yang creepy. Yang ngapain nunjuk-nunjuk ke situ, kagak ada apa-apaan, gelap. Anak bayi kan biasanya sukanya yang terang-terang, yang lucu-lucu, warna-warni gitu kan. Nah ditambah memang Prabu ini katanya suka sakit-sakitan untuk ukuran anak bayi seumurannya. Dan yang paling aneh, pernah di tanggal 6 Oktober tahun 2021, Prabu ini katanya demam tinggi banget. Sampai kayak hampir ayan, gengs. Masalahnya pihak rumah sakit itu nggak ngedeteksi adanya penyakit apa-apa. Dibilangnya cuma demam doang, tapi demam kenapa gitu. Lagi-lagi akhirnya Pamer sama Bumer, yang kali itu juga akhirnya diikuti sama si Sandi, melakukan sholat tolak bala lagi, dan beberapa ritual-ritual lainnya. Tahu-tahu besokannya Prabu ini beber sehat, hilang itu penyakitnya kayak beber gak ada apa-apaan. Sampai-sampai menurut pihak rumah sakit dan Lina itu aneh banget. Yang kata Bumer sepertinya si Prabu ini akan terus seperti itu setiap tahunnya, apabila ketemu tanggal Rabu Wekasan, gengs. Yang mana memang tanggal 6 Oktober 2021 waktu itu, ya Rabu Wekasan. Soalnya bener aja, di tahun ini 2022, tanggal 21 September yang lalu, kejadian lagi, gak ada angin, gak ada hujan. Tahu-tahu Prabu kebangun dari tidurnya dan langsung nangis kenceng banget. Pas dipegang, badannya hangat sejadi-jadinya. Bumer lupa kalau ternyata hari itu, 21 September ya tahun ini, ya Rabu Wekasan. Akhirnya setelah melakukan sholat tolak bala dan melakukan ritual lagi, demamnya turun. Entah itu kebetulan atau gimana, Lina juga nggak ngerti. Tapi karena udah menyangkut nyawa dari anaknya, dia ini sekarang udah nggak berani mengabaikan apapun yang bisa mengancam keselamatan dari anaknya itu. So itu guys cerita dari Lina, yang walaupun percaya nggak percaya ya, dia cukup menyesal karena telah merasa telah melanggar banyak banget pamali selama dirinya tuh hamil. Yang berimbas sialnya bukan hanya ke dirinya, tapi ya ke anaknya langsung. Jadi karena melanggar pamali itu, Lina ini berpikiran anaknya yang seharusnya lahir di hari Kamis atau Jumat prediksi dari dokter, tahu-tahu lahirnya di hari Rabu, yang kebetulan hari Rabu itu merupakan tanggal sial di tahun 2020 tersebut. Menurut pemahaman orang-orang dulu yang disebut dengan Rabu Wekasan, gengs. Dimana Rabu Wekasan itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar pada kalender lunar versinya Jawa. Yang dipercaya itu adalah hari tersial dalam 1 tahun yang turun di bumi. Ya pokoknya banyak banget deh kepercayaan-kepercayaan dan mitos-mitos mengenai dari Rabu Wekasan yang terjadinya 1 tahun sekali. Kalau orang dulu tuh pasti pantang buat melakukan sesuatu atau sekedar keluar rumah pada hari tersebut biar nggak kena sial. Seperti halnya pamali juga, yang nggak ada bukti ilmiahnya sebenarnya ya, tapi memang kayak semacam kepercayaan aja dari turun-temurun. Nah, kalau menurut kalian gimana? Percaya nggak dengan hal seperti itu? Atau semua itu lagi-lagi bisa dibilang takdir aja? Ya semoga pokoknya Prabu sehat-sehat terus ya. Jadi anak yang kuat dan hebat, biar bisa ikut audisi Biskuat. Kue-kue, siapa yang mau kue? Thank you semua yang udah nonton. Abis nonton ini coba pokoknya kalian nonton film Pamali di bioskop ya. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim pengalaman, langsung aja ke email yang ini, biar dibacain di rekaman cerita. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.